Shalom, selamat bagi saudara terkait dalam Tuhan. Haleluya. Kami ucapkan selamat datang yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan juga selamat pagi yang ikut kebaktian Zoom di rumah. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik dan kau sangat baik ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang berlimpah atas hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Kau sungguh baik. Biarlah penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, urapi setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan keajaiban-Mu Tuhan. Engkau nyatakan keagungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan sukacita yang luar biasa bagi Allah kita. Amin. Mana sukacitanya? Haleluya. Setiap kita sujud menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi dikatakan kau dahsyat ya Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Katakan sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Oh, haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi. Hey. Pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan puji, sembah, puji, sembah Yesus itu Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, haleluya. Sekali katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Di hadapannya katakan puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau semua ajaib. Terima kasih Yesusku yang baik. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi hadapan Allah. Tuhan, Kau ajaib. Tuhan, Kau luar biasa. Dalam pagi hari ini Tuhan, kami rasakan lawatan-Mu, urapan-Mu, penuhi setiap kami ya Tuhan. Saudara, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Di dalam kelemahanku ya Tuhan, sempurna kuasa-Mu ya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau hebat Tuhan. Kau luar biasa ya Bapa. Haleluya. Dengan penyembahan-Mu yang terbaik, kita sembah Dia. Kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Di dalam kelemahanku,
sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Berserah kepadamu. Katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Aja katakan, laut teduhkan badai. Jemaat, dengan segenap hatimu katakan, karena kuasa-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Sejati, sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku,
yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau yang membelah laut Tuhan, Kau sungguh baik. Terjadi atas kuasa-Mu dan hidupku, buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat terjadi. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita yang dahsyat. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Segala pujian, segala hormat ku naikkan kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Segala pujian, segala hormat ku naikkan kepadamu. Segala kemurahan-Mu, segala kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Oh ya Rabase. Haleluya. 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 Yesus, padamu ku berseru. Kaulah pujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Semuanya berdiri kita bersama-sama angkat pujian. Oh Yesus, ku berseru. Matu, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku ku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Yesus, padamu ku berseru. Jangan hamba
berjamahan kudus. Berseru, Allah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu, padamu merindu, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Saudara dikasihi Tuhan, sebentar kita akan diberkati oleh berkat ilahi, berkat firman Tuhan, firman yang hidup, yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Insinyur Niko Notor Harjo. Sekaligus kita juga akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah setiap kita yang ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Marilah kita, saudaraku yang kasih Tuhan, haleluya, apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dosa yang tersembunyi, marilah kita adakan pemberesan dengan Tuhan, agar supaya ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Akuilah kalau ada sesuatu hal yang rasanya di hadapan Tuhan tidak dibenarkan, dan agar supaya kita layak masuk dalam perjamuan kudus ini, saudara. Haleluya, persiapkan hati kita di pagi hari ini. Haleluya, sikarala marakata masaka. Bapa yang di dalam sorga, Allah yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kasih dan karunia-Mu saat pagi hari ini ya Bapa. Kalau Engkau berkenan dengan pujian, penyembahan, pengagungan, hormat dan kemuliaan bagi-Mu ya Allahku. Biarlah ini semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi bau dupa yang harum di hadirat-Mu ya Allahku. Kiranya Tuhan Engkau jamah hati dan pikiran kami di saat pagi hari ini. Roh Kudus kuasai pikiran kami, hati kami sepenuhnya. Untuk sebentar kami akan terima berkat ilahi firman yang hidup. Biarlah Tuhan kami buka hati kami, bagaikan tanah yang baik, tanah yang subur, benih ilahi boleh ditaburkan dan kami terima dengan syukur. Biarlah respon hati kami ya Bapa, benar-benar ya Bapa, siap mendengarkan firman-Mu saat di pagi hari ini, sehingga kami semua boleh diberkati lewat firman kebenaran yang akan kami terima di pagi hari ini. Bapa yang di dalam sorga, kuduskan dan sucikan setiap kami ya Tuhan. Ketika kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus di saat pagi hari ini, kuduskan dan sucikan baik kami semua hamba-Mu Tuhan Yesus yang masuk di dalamnya. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami ya Tuhan selama ini, yang telah kami perbuat, kesalahan-kesalahan kami. Ampuni ya Bapa, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Biarlah Engkau kuduskan dan layakkan kami, tahirkan kami ya Bapa di pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau kuduskan dan sucikan para imam Lewi,
para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang akan melayani kami semuanya. Biarlah Tuhan, haleluya, pelayanan mereka boleh diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang di dalam sorga, terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari dipujikan dari awal, saudara, katakan. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianmu hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita angkat persembahan kita yang akan kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Marilah kita persembahkan ini dengan ketulusan hati kita. Dengan hati yang sukacita kita mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan telah anugerahkan buat kita semuanya. Bapa yang di dalam sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mempersembahkan sebagian berkat
yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Ucapan syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan selama ini telah memelihara kami, telah memberkati kami lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami. Segala sesuatu yang kami kerjakan telah Engkau memberkati. Engkau telah buat berhasil dan beruntung dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah pagi hari ini Bapa, kami mempersembahkan sebagian berkat ini, kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan kami. Haleluya, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami persembahkan berkat Tuhan di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan menerima berkat firman yang hidup, berkat ilahi bersama. Kita dengarkan dengan baik, kita respon dengan baik, sehingga kita semuanya boleh diberkati lewat firman Tuhan saat pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan dan sekaligus dalam masuk perjamuan kudus, setelah doa berkat, saudara kita selesai sudah ibadah saat pagi hari ini. Dan kita semuanya boleh meninggalkan tempat ini bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Menurut penanggalan Ibrani, pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783 atau P Gimel. 10 hari pertama dari permulaan tahun P Gimel, yaitu dimulai dari tahun baru yang disebut dengan Rosh Hashanah, sampai kepada perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Bangsa Yahudi selama 10 hari melakukan apa yang disebut dengan 10 hari pertobatan atau 10 days of repentance. Menurut tradisi bangsa Yahudi, pada saat Rosh Hashanah terbukalah 3 kitab, yaitu yang pertama, kitab kehidupan bagi yang sepenuhnya saleh. Yang kedua, kitab kematian bagi yang sepenuhnya fasik. Yang ketiga, kitab ketiga bagi orang yang hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Dan nasib mereka semua akan ditangguhkan hingga Yom Kippur tiba. Apabila mereka akan melakukan hal yang saleh, mereka akan tercatat dalam kitab kehidupan. Apabila tidak, mereka tercatat dalam kitab kematian. Mayoritas orang masuk dalam golongan ini, yaitu hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Masa 10 hari tersebut dipakai sebagai kesempatan bagi kebanyakan orang Yahudi untuk melakukan hal-hal yang saleh, agar nama mereka dapat tertulis dalam kitab kehidupan. Dengan kata lain, setiap tahun mereka perlu melakukan sesuatu supaya selamat. Untuk itu, dalam masa 10 hari, mereka melakukan 3 hal, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Pada saat ini, kita tidak mengikuti tradisi Yahudi tersebut. Tetapi pada prinsipnya, ketiga hal tersebut, yaitu bertobat, berdoa, bersedekah, adalah baik dan perlu dilakukan hari-hari ini dengan motivasi dan pemahaman yang benar. Kita melakukan ketiga hal ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pastor D dari Perth, seorang hamba Tuhan yang banyak mendoakan saya, yang nubuatannya saya lihat tajam pada bulan Agustus 2022 yang lalu, yaitu sebelum tahun 5783, bernubuat untuk saya
agar memperhatikan apa yang terjadi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Ternyata Tuhan membukakan seperti yang dituliskan di atas. Jadi hari-hari ini kita harus banyak koreksi diri, bertobat, berdoa, dan memberi sedekah bagi mereka yang kekurangan. Pastor D ini juga mendapatkan bahwa di tahun 2023 Tuhan akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Dan Tuhan meminta agar kita menyiapkan persediaan. Bukan untuk kita, tetapi untuk bersedekah kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan diberkati secara finansial. Haleluya! Memasuki tahun 5783 atau Pegimel, kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Karena itu, ini waktunya kita koreksi diri. Bertobat, jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Dikatakan, ada dosa yang mendatangkan maut, dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Saya akan ingatkan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia tidak ingin kita binasa. Karena itu, sekali lagi, Tuhan mengingatkan kita melalui hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur agar mereka diselamatkan, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Sekali lagi saya ingatkan, bertobat, bertobat, bertobat. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober yang lalu, ada konferensi Pentakosta sedunia atau yang disebut dengan Pentecostal World Conference di Seoul, Korea Selatan. Pentecostal World Fellowship adalah salah satu aras dunia untuk aliran Pentakosta. Dengan Billy Wilson sebagai chairman. Billy Wilson juga adalah co-chair Empower 21 dan presiden dari Oral Roberts University. Tema dari konferensi ini adalah Pentecostal Revival in the Next Generation yang diselenggarakan oleh Yoido Full Gospel Church. Ini adalah gereja yang didirikan oleh almarhum Yong Gi Cho dan sekarang sebagai gembala sidangnya adalah Yong Hun Lee. Pada tanggal 14 Oktober 2022, jam 10 sampai jam 12 siang, diadakan KKR doa di dekat DMZ Peace Park
yang berada di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. DMZ ini merupakan daerah demilitarisasi di mana tidak ada kegiatan militer. Merupakan daerah netral, bukan milik Korea Selatan ataupun Korea Utara. Tanah ini lebarnya sekitar 4 km dan panjangnya sekitar 250 km. Acara KKR Doa ini merupakan puncak dari acara konferensi ini. Saya termasuk salah satu pembicara dalam acara ini. Saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga untuk pertama kalinya dilakukan di Seoul, Korea Selatan, dan dihadiri sekitar 20.000 orang. Pada waktu itu saya berkata, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Saya akan mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Harap diperhatikan bahwa hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yang percaya katakan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sekali lagi saya akan katakan pada saudara, kita semua harus jadi murid Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini adalah pesan Tuhan Yesus yang sangat kuat kepada murid-muridnya. Yaitu supaya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dan juga semua orang yang mendengarkan kita. Karena itu, awasilah dirimu dan pengajaranmu. Hal yang harus dilakukan adalah kita harus hidup kudus. Tetap peka terhadap pekerjaan dan karunia Roh Kudus. Mengajarkan ajaran yang benar. Memelihara iman dan memperhatikan kehidupan rohani. Semua harus dilakukan dengan tekun. Yang kedua, Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27, bahwa aku bukan pelari yang tanpa tujuan, dan juga bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mengenai melatih tubuh dan menguasai seluruhnya, Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji.
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata ibadah dalam bahasa aslinya memiliki arti kesalehan, godliness. Dalam terjemahan Alkitab New International Version atau NIV dikatakan, train yourself to be godly. Latihlah dirimu menjadi saleh. Kata godliness atau kesalehan ini muncul sebanyak 15 kali dalam perjanjian baru. Di mana 11 kali terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya, yaitu Timotius dan Titus. Ini berarti pesan kesalehan adalah sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan seorang bapak rohani kepada anak-anak rohaninya. Tuhan lewat para bapak rohani memerintahkan kita untuk melatih diri kita supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Saya pribadi sebagai bapak rohani juga sangat menekankan untuk melatih diri supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Hal ini juga sejalan dengan firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 yang berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara seiman. Dan kasih kepada saudara-saudara seiman, kasih akan semua orang. Selanjutnya dikatakan, apabila kita melakukan dengan berlimpah-limpah, kita akan giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya! Kita semua yang menantikan hari Tuhan juga diminta untuk hidup kudus dalam kesalehan. Seperti yang difirmankan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, lawan dari kesalehan adalah kefasikan. Orang yang tidak melatih dirinya menjadi saleh lewat ibadah, tanpa disadari dapat terjerumus dalam kefasikan. Harap diperhatikan bahwa murka Allah dinyatakan atas orang-orang fasik. Dalam Roma 1 ayat 21 sampai dengan 27, kita melihat orang-orang fasik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sekalipun mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menyembah berhala. Sebagai akibatnya, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Salah satunya dalam bentuk hubungan sesama jenis atau homoseksualitas. Sebagai bapak rohani, sekali lagi saya akan mengingatkan, latihlah dirimu beribadah. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bentuk ibadah dalam Alkitab ada dua, yaitu vertikal, artinya kepada Tuhan, dan horizontal, kepada sesama. Bentuk ibadah secara vertikal meliputi giat berkumpul bersama untuk menyembah. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan diiringi alat musik. Yang ketiga, mengingat perbuatan dan pertolongan Tuhan. Yang keempat, bernubuat dan mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus dalam sebuah pertemuan. Yang kelima, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang keenam, mempersembahkan tubuh sebagai korban. Yang ketujuh, memperingati kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bentuk ibadah secara horizontal kepada sesama. Yang pertama, menolong orang yang mengalami kesulitan atau menderita. Yang kedua, saling menjaga diri dari pencemaran dunia. Dan yang ketiga, saling memberi bantuan dalam sebuah persekutuan. Jadi, kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, maka ibadah yang dilakukan di dalam gereja hari-hari ini sebenarnya merupakan implementasi atau penerapan dari semua ini. Kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, sebenarnya yang paling menonjol adalah masalah kebersamaan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, latihlah dirimu beribadah dapat juga diartikan kita harus melatih hidup dalam kebersamaan bersama saudara seiman untuk saling menasihati supaya hidup kita saleh. Hari-hari ini dengan adanya ibadah online, banyak orang yang meninggalkan hidup dalam kebersamaan ini. Ingat, pelayanan online bisa melengkapi tapi tidak akan bisa menggantikan ibadah secara on-site di gereja. Bagi saya, kalau hanya ibadah melalui online saja, saya merasakan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak sempurna. Terutama dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang pasti, kita tidak bisa saling menasehati. Walaupun mungkin ada yang berkata, dengan Zoom kita bisa. Tetapi saya percaya, itu juga tidak cukup sempurna. Hari-hari ini, saya melihat semakin banyak orang percaya justru lebih giat melakukan latihan badani ketimbang melakukan latihan ibadah. Sekali lagi saya ingatkan, latihan ibadah lebih penting daripada latihan badani karena mengandung janji baik dalam hidup ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Pesan Tuhan buat kita sebagai murid adalah kita harus hidup seperti jemaat di Philadelphia. Dikatakan bahwa jemaat di Philadelphia merupakan jemaat yang setia, yang taat akan firman Kristus dan tidak menyangkal Dia. Mereka tidak mau mengikuti cara-cara dunia dan juga menolak mengikuti kecenderungan yang tidak baik dari jemaat lainnya. Mereka bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus dan kepada kebenaran Injil. Oleh karena kesetiaan mereka yang teguh, maka yang pertama, Tuhan telah membuka pintu-pintu bagi mereka yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Haleluya. Yang kedua, Allah berjanji
akan melepaskan mereka dari masa kesengsaraan. Janji Tuhan untuk melindungi orang yang setia di Philadelphia dari hari pencobaan ini mirip dengan janji Paulus kepada orang Tesalonika yang mengatakan bahwa mereka akan dilepaskan, diluputkan dari murka yang akan datang. Hari pencobaan ini merupakan penghukuman terhadap dunia ini melalui pembukaan meterai, peniupan sangkakala, dan pencurahan cawan murka Allah. Ini sangat-sangat mengerikan. Bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti jemaat di Philadelphia, dan menjadi pemenang sebelum hari pencobaan ini, Allah akan memelihara mereka dari hari pencobaan itu dengan cara melalui pengangkatan gerejanya. Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi, aku datang segera. Saya akan mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan bersama-sama. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Mari kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya, haleluya. Oria lala bakana maya rala bara 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 bara. Oh ra 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 ra. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Oria lala bakana maya rala ra 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 bara. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Engkau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan menyembahmu saat ini ya Aba. Urapi kami semua, urapi kami semua. Urapi kami semua agar kami mengerti Tuhan. Mengerti apa yang harus kami lakukan ke depan ini ya Aba. Tuhan berkati anak-anakmu semua. Tuhan berkati anak-anakmu. Oh ralabasikara labalabalabalabala. Oh rararararararara. Oh riadadadabalabalabalabalabala. As I bow down on my knees, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau ajar kami ya Aba. Terima kasih. Kau juga tegur kalau kami salah. Terima kasih Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita akan
makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa, introspeksi, lihat diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, mari kita akui saat ini, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni. Tuhan, ampuni kami ya Abba. Ampuni kami. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Abba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan kesembuhan? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Orang-orang kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan terima kasih. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abba. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Hambanya Pastor Billy Lantang, saudara dari Jakarta, dan kami mengundang semua jemaat untuk hadir dan kami menyediakan brosur saudara, tapi ini bukan untuk kita, tapi untuk dibagikan ya, untuk membawa jiwa kepada Tuhan supaya lewat brosur ini saudara bisa panggil jiwa-jiwa itu untuk datang ke KKR saudara. Kesempatan bagi kita ya, karena sudah 3 tahun kita tidak bisa mengadakan KKR saudara ya, karena ada pandemi. Sekarang ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan oleh anugerahnya hambanya Pastor Billy Lantang bisa datang ke Rembang saudara, itu semua karena Tuhan ya. Karena itu saudara, biarlah kita melaksanakan amanat agung saudara ya. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah, kita tidak bisa melayani di mimbar, tapi kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Lewat KKR ini kesempatan kita saudara untuk kita melaksanakan amanat agung. Brosur ada di depan, saudara bisa ambil, mungkin saudara mau ambil berapa terserah, di mana saudara akan panggil saudara, teman, tetangga, siapapun ataupun orang tua untuk dibawa kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara ingin diberkati. Tadi dikatakan oleh Pastor Niko, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, menjelang hari kedatangan Tuhan, kita semakin giat untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Di dalam